Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adabun alim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu yang pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat sempat, yang mana dengan nikmat itu kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga amalan ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir kelak, dan dengan itu pula Allah ridha kepada kita, yakni dimasukkan ke dalam jannahnya. Selanjutnya tentu kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena hanya beliaulah satu-satunya manusia yang mampu diberikan oleh Allah syafaat pertolongan kepada umatnya ini. Dan kita paham, kita mengerti diri kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian. Maka dengan rahmat Allah tersebut memberikan kesempatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat untuk kita. Maka tentunya kita berharap sesuai dengan janji Nabi bahwasanya dengan solawat, memperbanyak solawat, memahami solawat, maka beliau akan memberi syafaat kepada kita. Dan tentunya yang berhadir, khususnya jemaah Masjid Al-Hidayah ini dan umumnya kaum muslimin, dipermudah untuk mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang mana lazim diungkapkan dalam khutbah-khutbah Jumat, yakni takwa yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Karena memang posisi kita adalah seorang hamba, posisi kita adalah makhluk, posisi kita adalah ciptaan. Apapun yang namanya ciptaan pastinya harus mengikuti apa yang dimaui atau aturan yang menciptakan. Tentu diri kita sebagai manusia ini tidak lepas dari itu. Maka dari itulah, maka dengan ketakwaan ini yang semakin meningkat,
dan terus berusaha kita tingkatkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kemuliaan, dengan panggilan rahmatnya, dengan panggilan ridhonya, yakni dengan bekal takwa tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang khatib bacakan di awal tadi disebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29, maksudnya ayat 23, di sana disebutkan bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru biayatillahi waliqa'ih ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim, yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasannya rahmat Allah kepada makhluknya itu sebenarnya tidak putus, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita bicara rezeki, pemberian Allah terhadap makhluknya tidak pernah berhenti, hatta hingga kita bermaksiat pun Allah terus memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan udara kepada kita, memberikan makan dan minum kepada kita. Maka disitulah letaknya kita harus bersadar diri bahwasanya sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya kepada makhluknya, namun makhluknya sendirilah yang memutuskan rahmat tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam ayat tersebut disebutkan bahwasannya walladzina kafaru bi ayatillah waliqa'ih, bahwasanya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna bahwasannya ketika manusia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah penyebab terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan mendapatkan, yang akan menurunkan azab kepada manusia tersebut. Disampaikan dalam ayat tersebut bahwasanya wa ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Di awal tadi khatib menyebutkan bahwasannya sesungguhnya manusialah yang memutuskan rahmat. Kenapa demikian? Karena jika kita bahas tentang qada dan qadar, yakni persoalan takdir, bahwasanya manusia itu memiliki dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah mukhayyar, yang kedua adalah wilayah musayyar. Apa artinya? Yakni manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukhayyar, pilihan hidup. Apapun yang menimpa dia, apapun yang terjadi pada dirinya, itu disebabkan oleh pilihan mereka sendiri. Artinya apa? Berarti di sana
wilayahnya bebas, wilayahnya tergantung pada pemahaman dan tingkah laku manusia tersebut. Apa contoh daerah mukhayyar tersebut? Misalnya ketika kita sudah masuk waktu sholat, azan berkumandang, contohnya misalnya hari ini masuk sholat Jumat, sedangkan kita sedang duduk-duduk tidak ada suatu hal apapun, dan ternyata kita tidak berangkat menunaikan kewajiban dari Allah tersebut, maka di situ adalah wilayah mukhayyar, wilayah yang dipilih oleh manusia, tidak ada paksaan. Apakah dia mau berangkat menunaikan sholat Jumat atau tidak? Tidak ada yang maksa. Totalitas adalah pilihan manusia tersebut. Maka ketika orang-orang menutup hatinya terhadap ayat-ayat Allah, tidak yakin dengan hari kiamat, maka itu wilayah mukhayyar, wilayah yang dia pilih dengan kesadaran dia sendiri, tidak ada paksaan. Maka hal tersebutlah, daerah mukhayyar inilah yang nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada manusia. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah membentangkan dua jalan, yakni jalan yang fujur, jalan yang sesat, wa taqwaha, dan jalan yang takwa, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya disebabkan oleh pilihan manusia sendiri. Tidak ada paksaan. Maka wajar Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu ummati dakhalal jannah, sungguh setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang aba. Para sahabat bertanya, man huwa aba ya Rasulullah? Siapa yang aba itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, man as'ani fahuwa aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisih perintahku, fahuwa aba, dialah yang aba. Aba bimakna sombong. Kenapa dikatakan di sana sombong? Karena hakikatnya manusia itu tidak ada yang bisa disombongkan. Maka Allah sebut aba. Kalau sombong dan memang hakikatnya dia bisa sombong, itu disebut dengan izzah. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah itu memiliki izzah, selendang kesombongan. Ya memang Allah sombong, karena Allah pantas sombong. Tapi kalau manusia karena tidak memiliki kemampuan apapun untuk sombong, maka Nabi sebut aba, yakni memiliki sifat sombong, sifatnya saja tapi faktanya tidak. Kenapa demikian? Karena faktanya manusia tidak ada satu bulir biji nasi pun yang sanggup dia ciptakan. Tidak ada satu sedotan napas pun udara yang mampu dia ciptakan. Lalu bagaimana dia bisa sombong, bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala? Disinilah pentingnya bahwasanya manusia harus sadar diri. Sesungguhnya yang memutuskan rahmat itu adalah manusia sendiri, bukan Allah. Karena di sana adalah pilihan atau daerah mukhayyar. Mau puasa atau tidak, mau zikir atau tidak, mau nutup aurat atau tidak, mau setuju dengan hukum Allah atau tidak, itu pilihan mukhayyar. Semuanya wilayah yang manusia kuasai, dan nanti di yaumil akhir kelak akan Allah minta pertanggungjawaban. Maka wilayah ini tidak disebut dengan takdir. Wilayah yang kedua bagi manusia adalah musyayyar, yakni wilayah yang mana manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keadaan-keadaan tertentu yang tidak ada pilihan. Apa contoh? Yakni ketika manusia dilahirkan dari suku apa, dilahirkan dengan jenis kelamin apa, dilahirkan dengan bentuk muka bagaimana,
dilahirkan di mana, mati di mana, itu adalah daerah musayyar, yang mana manusia dipaksa oleh keadaan, yang tentunya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia tunduk dengan keadaan tersebut, tidak ada pilihan. Maka ketika menghadapi ini, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, umat muslim diperintahkan agar menerima dengan qada takdir Allah. Kenapa? Karena disinilah wilayah takdir, wilayah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menerima takdir Allah, maka carilah bumi selain bumi Allah. Dan ketika hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ditakdirkan jadi manusia, maka kita harus menerima. Dan ketika ditakdirkan kita manusia dan di sana ada pertanggungjawaban, kita juga harus menerima. Tidak ada bisa melawan. Ini takdir Allah. Maka jangan sampai nanti di akhirat kita seperti orang-orang yang menyebutkan, digambarkan dalam surat As-Sajdah, wala tara idzil mujrimuna naqisu rusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat api neraka yang bergejolak menyala-nyala. Kami yakin sekarang ya Allah, maka farji'na, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh seperti orang-orang yang solehin. Dan itu tidak akan mungkin. Maka dengan kesadaran ini, ketika kita sudah tidak ada pilihan lain, kita sebagai manusia tak ada jalan lain, maka satu-satunya adalah kita harus menyambung rahmat Allah agar terhubung dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yakni tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan meyakini hari pertemuan nanti di yaumil akhir kelak. Dan itu adalah bekal kita, modal kita, landasan dasar kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita paham daerah musayyar dan mukhayyar, maka ada pesan Nabi berkenaan bahwasannya ketika rahmat Allah terputus dengan kita, maka nanti di yaumil akhir kelak kita tidak akan diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu alamat mendapat azab Allah. Apa pesan Nabi? Di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dan Ibnu Hibban, dalam kitab sahihnya disebutkan bahwasanya wasala satun la tus'alu anhum rajulun naza'alallah azza wa jalla rida'ahu fa inna rida'ahu al-qibriya'u wa izaruhu al-izatu wa rajulun syakka fi amrillah wal qunutu min rahmatillah. Apa kata Nabi? Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya, tidak akan diajak dialog dengan Allah di yaumil akhir kelak. Yakni yang pertama adalah manusia yang mencabut selendang Allah. Yang tadi khotib sebutkan, sesungguhnya manusia itu hakikat tidak akan bisa sombong, tetapi ketika dia mencabut selendang Allah dalam konteks sifat yakni aba tadi, maka nanti dia yaumil akhir kelak tidak akan ditanya oleh Allah. Dan sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-izzah. Yang kedua adalah manusia yang tidak ditanya oleh Allah nanti dia yaumil akhir kelak, yakni manusia warajulun syakka fi amrillah, yakni syakka, ragu, manusia yang ragu, meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil akhir kelak tidak akan ditanya oleh Allah. Ketika kita membahas ini, maka hati kita menjadi sedih. Kenapa hadirin? Hari ini ketika kita melihat banyak manusia yang beriman katakan begitu, tapi meragukan dengan perintah Allah, yang mana perintah-perintah Allah itu disepelekan. Wabil khusus bab-bab muamalah bernegara,
Dan itu ternyata ada buzzer-buzzernya yang terus mengiang-iangkan di telinga kaum muslimin. Hukum Allah itu adalah kejam misalnya. Hukum Islam itu kuno. Hukum Islam itu tidak layak hari ini. Dan kalimat-kalimat semacamnya itu adalah kalimat-kalimat syakka min amrillah, yakni kalimat-kalimat yang meragukan perintah Allah yang jelas-jelas dalam kitab Al-Quran dan hadis. Maka hati-hati, barang siapa yang meragukan itu dengan dalil hadis ini, nanti di akhir kelak tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya insyaallah kita tidak termasuk orang-orang demikian. Yang ketiga adalah yakni orang yang tidak ditanya oleh Allah nanti di akhir kelak, yakni manusia yang putus harapan dari rahmat Allah, baik harapan hidup maupun harapan rezeki maupun harapan hidayah. Ketika putus itu, maka tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami hari ini dengan ekonomi sulit, hari ini sedang jemaah rahimakumullah, kadang kita harus sabar. Rasa-rasa nampak rezeki itu jauh, tidak nampak. Buka usaha itu bangkrut, buka usaha ini rugi. Tapi yakinlah hadirin, Allah bersama kita. Jangan putus harapan, teruslah berusaha menggapai ridha Allah. Hari ini juga kita melihat misalnya generasi kita, anak-anak kita tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau mendekat kepada Allah. Jangan putus harapan, teruslah mengajak mereka, teruslah memberi semangat kepada mereka agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita harus menyambung rahmat Allah, tidak putus dari rahmat Allah. Ini rahmat, tidak boleh putus asa dari hidup. Kenapa demikian? Kalau kita buka data hadirin sedang jamaah rahimakumullah, berapa kejadian hari ini bunuh diri? Berapa? Silahkan cek. Dan trennya sekarang ini yang bunuh diri itu rata-rata pemuda. Insyaallah. Artinya apa? Artinya bahwasannya generasi muda kita ini harus memperbanyak-banyak duduk di majelis ilmu, harus memperbanyak-banyak mengingat Allah, dan harus banyak-banyak bersabar di kala kondisi kehidupan yang di era modern ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang terus menyambung rahmat Allah dan terus bersama dengan Islam hingga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan kita diridhoi oleh Allah dengan dimasukkan ke surganya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nazalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana unsuril muslimin wal muslimat fi Gaza Palestin ya arhamar rahimin ya Ghaffar ya Qahhar ya Aziz ya Jabbar. Allahumma rabbana unsuril muslimin wal muslimat iqamati daulah khilafah rasidah ala minhajin nubuwah. Rabbana azghiliz zalimin biz zalimin wa akhrizna min bainihim salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.